Hi semuanya, it's me again, Lydia Feng, and welcome back to my YouTube channel. So in this content, I'm so excited. Hari ini akhirnya ini bener-bener super fresh dan baru banget. Aku bakal nge-review ke kalian Maybelline Fit and Me Matte and Poreless. Jadi langsung aja, ini adalah cushion terbarunya Maybelline. Dia tuh edisi Fit Me Matte and Poreless. Ini sih katanya ya, sesuai namanya, dia tuh cushion, tapi dia tuh efeknya matte dan bisa bikin ngeblur pori-pori dan fine lines. So, mari kita langsung aja kupas tuntas. Jadi aku beli produknya ini di Tokopedia karena ini baru banget ya, kayak ada followers aku kemarin yang suruh nge-review. Ini thank you banget loh udah ngingetin aku. Ini ada cushion terbarunya Maybelline dan pas aku lihat, aku sempet cek di dua store. Jadi yang di Shopee sama di Tokopedia. Tapi di Tokopedia waktu itu ada diskon. Aku beli kayak sekarang udah harga normal lagi by the time aku upload video ini. Dia tuh harga aslinya 225, mungkin lagi diskon sekarang 213.000. Tapi pas aku beli ini harganya 170.000 dan nggak tanggung-tanggung. Aku tahu kalian tuh nggak puas kalau aku review cuma satu warna. Jadi aku beli semua warnanya supaya kalian kalau mau beli, buat kalian yang semua shade yang mungkin kuning langsat, sawo matang, atau kulit cerah, kalian nggak bingung harus pilih yang mana. Dan aku nanti akan kasih comparison ya. Sebenarnya kita akan kupas tuntas dulu. Aku sempet research si Maybelline Fit Me Matte and Poreless ini. Di luar negeri itu shade-nya lumayan banyak, tapi yang di Indonesia dikeluarkan tuh hanya 3 shade. Nah, ini shade yang aku beli tuh yang ada available di Indonesia itu 120 buat kulit 120 buat kulit paling cerah. Terus udah gitu 128 buat kulit light to medium cerah, tapi dia tuh 128 ini lebih ke warm tone atau yellow undertone. Sama 220 itu tuh dia neutral tapi paling gelap. Nah, ini kan kalau kemarin kita sempet, kalau kalian belum nonton kayak video aku yang kemarin kita kupas tuntas Maybelline Fit Me Matte and Poreless Foundation powdernya, itu 220 tuh warnanya paling gelap. Di situ katanya buat medium, tapi di sini paling gelap. I don't know ini bisa buat sawo matang apa enggak, tapi nanti let's see, kita coba aja. FYI, kulit aku itu kuning langsat, light to medium skin tone, masuk di yellow undertone, tapi kalau mau di neutral juga masuk. Sebelum aku nge-shade semuanya di muka aku dan nanti kita akan kupas tuntas satu persatu warnanya, aku jelasin ke kalian, aku bakal lihat produk klaimnya apa aja. Ini kalau aku lihat produk klaimnya di Maybelline official store-nya, dia tuh last up to 20 jam coverage. Terus dia mengandung mattifying clay. Jadi tuh yang clay yang buat mattifying gitu. Dan ada green tea extract juga. Nah, ini jadi Fit Me Poreless ini hasilnya matte, terus ada oil control. Jadi kalau misalnya kulit kalian berminyak tuh bagus pakai ini. Dia nggak bikin terlalu minyakan, tapi at the same time dia tuh bikin kulit lembab. Meskipun dia hasilnya mattifying, dia nggak bikin kulit kalian kering. Jadi kalau misalnya kulit kalian kering yang pakai ini mau hasil matte itu juga bisa gitu. Terus dia itu bilangnya ini full coverage, terus mampu menutupi noda hitam, bekas jerawat, kemerahan, dan menyamarkan pori-pori. Aku suka banget nih yang kayak ngeblur pore and fine lines gitu. Terus dia juga ada lembab, terus ringan dan nyaman di kulit. Nanti kita cek ya apakah dia masih berasa kita make upan apa enggak. Terus sama mengandung green tea extract, dia sebagai antioksidan. Terus ini cushionnya dermatologically tested sehingga cocok buat kulit sensitif. Gak hanya itu, klaimnya masih banyak. Dia nggak bikin menyumbat pori-pori sehingga tidak menimbulkan jerawat kalau kalian pakai ini. Dan terus juga ada sponge-nya, juga mudah diaplikasikan sehingga hasil merata dan bla 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 halus. Oke, itu aja klaimnya. Tapi selanjutnya sebelum aku memulai nge-swatch 3 warna ini dan kita kupas tuntas, anyway, aku tuh sempat pas beli buat hati-hati aja buat kalian karena takutnya banyak yang tertipu. Sebelum si Maybelline Fit Me Matte and Poreless ini launching tuh sempet kayak banyak banget Maybelline Fit Me Matte and Poreless cushion itu palsu. Banyak banget yang palsu yang jual kayak 17.000, 18.000, 30.000. Tapi tenang aja guys, aku beli produknya yang palsu juga. Tapi nanti di card ini kalian bisa lihat karena aku udah kupas tuntas cara membedakan gimana matte Poreless cushion yang edisi asli, original, or palsu. Sehingga buat kalian yang nanti ada kalian beli kayak dari seller-seller yang bukan official store-nya, takutnya dia bilangnya asli, tahu-tahu barangnya datang palsu. Karena kayak aku kisi-kisinya nih, spoilernya aku lihat itu dari packaging sama banget. Jadi nanti aku akan kupas. Pokoknya intinya klik di atas sini. Kalau aku belum upload, mungkin coming soon pasti aku upload. Oke, so let's watch.
kita pertama akan ngebahas ini namanya shade 120. 120 itu paling fair, paling putih. Dan menurut aku buat kulit aku yang kuning langsat light to medium ini terlalu putih. Tapi bisa aja kalau aku emang maksa buat kayak makeup Korea yang natural itu. Karena ini 120 jatuhnya dia neutral undertone, dia nggak terlalu yellow. Tapi kalau aku lihat di sini, aku nggak tahu di kamera itu jatuhnya neutral apa gimana. Dia tuh kayak karena keputihan di aku, jadi di aku tuh pakainya jadi aku kayak abu-abu gitu. Nah ini tuh dia neutralnya lebih ke arah pink tone ya, neutral ngepink sedikit, bukan neutral yang benar-benar neutral. Jadi buat kalian yang kulitnya putih cerah, terus kalian pingin yang warna 120 itu warna yang pas buat putih dan cerah dan neutral undertone. Meskipun kalian cool tone, menurut aku pakai 120 ini juga masih masuk karena dia a little bit pinkish, mesti nggak terlalu ngepink banget gitu. Selanjutnya kita bakal bahas ini shade 128. Ini kalau kalian lihat shade 128, dia tuh sama levelnya cerah sama kayak 120. Nah ini aku jadi nggak yakin nih, karena kalian tahu kalau cushion itu kan, kalau kemarin kan Matte and Poreless yang foundation, dia nanti warnanya nyatu ke kulit. Nah ini aku nggak tahu nih, aku nanti bakal diemin kurang lebih setengah jam. Aku bakal lihat nih oksidasinya, apakah separah kayak si foundation powder si Matte and Poreless itu. Karena di sini kalian bisa lihat nih, ini 120 dia turn out jadi pink banget, pink dan putih gitu. Dan 128 dia turn out kuning, yellow. Tapi kita lihat nih kayak kuningnya tuh kayak masih kuning ashy gitu. Jadi aku agak nggak yakin, karena sedangkan abis ini masih ada sisa satu warna lagi 220. Aku itu nggak yakin karena itu kayaknya mungkin pasti buat kulit gelap banget. Karena aku agak trauma sebenarnya yang kemarin aku buat bikin Matte and Poreless foundation itu 220 ya turn out really gosong sama aku dan abu-abu banget. Tapi kayak kita kayak lihat ya, ini kayak gimana jatuhnya. I think buat kuning langsat sih cocokan yang ini sih guys. Kalian udah bisa lihat ya, ini at least pas nyatu ke kulit aku, dia tuh nggak terlalu kayak abu-abu yang kayak gini nih. Ini masih kayak ngeblend sama kulit, sama leher juga masih oke. Kalau ini terlalu ngepink dan terlalu putihan, ini ada efek mencerahkan tapi a little bit yellow gitu. Tapi ini masih kayak masuk di kulit aku, lihat tuh di lehernya tuh masih ya jatuhnya oke gitu. Nah selanjutnya kita akan ngebahas shade 220, shade tergelap dari Maybelline Fit Me Matte and Poreless Cushion ini. Nah kalian bisa lihat ya, ini jangan tertipu sama nama yang 220. Ini kelihatannya tuh sama warnanya ya, ini satu shade lebih gelap. Tapi aku agak trauma sama Maybelline Fit Me and Poreless yang 220, perihal warnanya tuh berubah banyak banget. Tapi kita nggak tahu ya si cushionnya ini apakah warnanya akan berubah banyak kayak si Matte and Poreless Powder Foundationnya itu. Nah kalian udah bisa lihat ya, ini aku diemin udah aku udah 10 menit aplikasi kedua warna ini. Dia tuh warnanya udah kelihatan nih. Di yang nomor 120 is a big no-no for me, is too pink and too ashy, terlalu abu-abu. Nah aku nggak ada pilihan lain selain memakai kuning langsat nih. Buat kalian kuning langsat light to medium skin tone, nggak ada pilihan lain, kayaknya harus makainya ini nih, warna 128. Ya emang agak keputihan sih, tapi yang penting tone-nya masuk gitu. Toh bisa diakalin dengan nanti pakai bronzer atau pakai contour gitu loh, dan pakai makeup nanti kan terlalu, biar nggak terlalu nyaru. Sedangkan aku agak kayaknya kalau buat aku comparison 120, 128 dan 220 ini warnanya kayak takut jomplang banget deh itu. Ini udah, soalnya kalian bisa lihat ya, ini shade 220 ini di kulit aku aja ini udah abu-abu juga nih, abu-abu kegelapan. Jadi aku bisa pastikan ini buat kulit cerah, neutral, aku lebih sarankan kalau ini yang cerah tapi lebih ke pink undertone meskipun dia kayak neutral gitu. Ini kalau kalian kulit cerah tapi pink undertone yang agak kemerahan merona dan cool tone, ini bagus banget pakai ini. Kuning langsat nggak ada pilihan lain, light to medium skin tone atau mungkin kulit kalian yang putih, aku pakai ini mau nggak mau karena ini emang yellow undertone atau warm undertone. Buat kalian yang kulitnya sawo matang atau medium atau tan, nggak ada pilihan lain, cuman bisa pakai ini. Meskipun menurut aku kulit sawo matang itu putih banget pakai ini. Jadi ini cuman available di shade range-nya itu paling medium to tan gitu, nggak bisa sawo matang yang gelap banget. Karena kalian masih bisa lihat nih, ini tuh putih banget di kalian tuh jatuhnya nanti takutnya abu-abu dan agak apa ya, agak keputihan gitu. Tapi ini 220-nya ini menurut aku dia
shade-nya neutral undertone. Dia nggak terlalu warm, dia nggak terlalu nge-pink, tapi in the mix of between. Ini bagusnya 220-nya ini dia tuh shade-nya balance banget tuh, kalian bisa lihat ya. Next aku akan diamin kurang lebih mungkin 30 menit supaya aku bisa prediksi oksidasinya semana dan aku kabarin ke kalian. Nah, kita akan bahas dari packagingnya. Selanjutnya untuk packagingnya dia agak tebel ya. Jadi kalau misalnya kalian bawa clutch itu agak memakan tempat. Tapi tenang aja, aku suka sih yang tebel-tebel gini. Nggak tahu kenapa, emang tebel lucu aja gitu. Terus dalamnya kalian bisa lihat sponsnya masih bersih. Dan yang aku suka nih, dia tuh kalau kalian buka, ini nih aku tadi udah buka nih. Dan dia tuh bentukannya kayak honeycomb gitu. Jadi biasa kalau ada cushion yang aku buka, cushionnya itu tuh kayak cushionnya kayak apa sih, udah bleber. Ini kayak masih steril banget, bahkan belum ada kayak yang bocor. Ini tadi agak sedikit bocor karena aku teken. Jadi emang good job banget nih ini. Dan ini tuh segelnya aja dia tuh bener-bener, aku pas bukanya aja itu tuh butuh kayak tenaga ekstra. Jadi emang bener-bener steril banget gitu. So selanjutnya aku hari ini bakal cuman pakai satu warna karena tadi juga aku kayaknya udah cukup ya, aku udah menjelaskan satu persatu warnanya sedetail mungkin dan kita lihat tadi oksidasinya semana. Buat kalian yang kulitnya kuning langsat like to medium skin tone kayak aku udah bisa jamin 128 itu warna yang cocok buat kulit kalian, apalagi yang kuning langsat. Nah, kita sekarang aku pakai aja nih, langsung pakai. Ini puffnya masih bersih dan ini bener-bener baru aku pakai tadi buat ini nih sekarang nih kayak review, karena sebelumnya aku belum pakai. Ini baru buat di konten ini aja. Nah, kita akan ngetes juga puffnya, tenang aja. Ini puffnya masih bersih banget nih. Kita akan tap. Aku suka nih bentuknya kayak honeycomb gitu. Dia kayak keras tapi bisa ngeluarin cairan tapi nggak bleber-bleber gitu di kulit aku, di sekitar cushion packagingnya. Kita akan tap. Pas dipakai rasanya dingin, terus dia kayak bau apa ya, bau kayak skincare gitu loh. Kalian tau gak sih yang bau-bau green tea gitu? Karena ya tadi aku baru ingat kayak ada kandungannya green tea. Alright, ini pas dipakai dia ternyata coveragenya ini kalau aku lihat ini nggak full coverage. Kalian masih bisa lihat skin texture aku, pori-pori aku. Aku akan pakai setengah muka dulu supaya nanti kalian bisa lihat before afternya coveragenya semana. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh ada jerawat yang baru kempes. Jerawat yang baru kempes ini ada nodanya, kayak ada bekasnya. Dia tuh nggak nge-cover full ya. Jadi aku bisa pastikan ini untuk coverage mungkin hanya 8/10. Dia tuh lebih ke natural coverage. Tapi I don't know, karena cushionnya kayak cuman 3 warna. Ini kayak jatuhnya di aku cushion yang mencerahkan gitu loh, bukan kayak cushion yang My Skin But Better MLBB gitu loh, kayak My Lips But Better, tapi ini kayak nggak kayak Second Skin. Ini lebih jatuhnya kalian itu kayak kelihatan makeupan gitu, yang makeupan lebih mencerahkan Korean style. At least untuk warna 128 ini nggak terlihat abu di aku, dia lebih yellow tone dan efeknya mencerahkan doang. Dan aku suka nih, dia ternyata puff cushionnya dia tuh ada bulu-bulu halusnya gitu, kayak velvety. Jadi pas di apply dia tuh kayak ada rasa lembut gitu, kayak bulu-bulu gitu loh. Kalian harus coba sendiri deh, karena ini beda dari puff cushion yang lain yang biasa kalian kayak agak kayak lentur gitu. Ini kayak, karena aku merasa ya karena puffnya kayak velvety gini, dia tuh kayak makeup airbrush. Kalian tau gak sih finishing makeup airbrush yang kayak flawless banget? Ini mungkin karena puff cushionnya kayaknya deh. Oke guys, ini aku pakai kamera vlog aku buat zoom in. Kalian bisa lihat ya, yang kanan udah aku pakai yang shade 128, cushionnya Maybelline Matte and Poreless. Yang kiri ini adalah bare face aku. Kalian bisa lihat tuh kayak tekstur kulit aku, pori-pori itu aku ada masalah sama pori-pori besar. Nah, ini dia warna cushion yang 128. Dia mencerahkan, tapi somehow dia karena yellow tone dan kulit aku kuning langsat, like to medium ya, nggak terlalu light. Dia jatuhnya overall agak cerah di kulit aku. Kalian bisa lihat ya, tapi cerah yang bagus, bukan cerah abu-abu. Ini kayak kalau tadi aku pakai yang warna pink 120 mungkin agak abu-abu. Ini cerahnya kayak bikin kulit aku kayak flawless complexion gitu. Kita akan lihat, aku bakal ngezoom bagian mata. Nah, ini aku sengaja nggak pakai concealer. Tadi tuh sebelum aku pakai cushion ini juga aku cuma pakai moisturizer. Dia tuh emang bener nih ngeblur kayak fine lines and kayak pori-pori aku, tapi nggak terlalu ngeblur banget ya. Somehow it's there, tapi kayak
kayak kalau kalian pakai filter Paris kayak agak menyamarkan gitu. Nah kalian bisa lihat ini kayak jerawat aku di jidat. Di jidat tuh jerawat aku ada noda hitamnya juga, kalau kalian bisa lihat ini masih ada kayak, jadi kayak versi kulit sehat gitu loh. Tapi aku nggak suka karena ini shade-nya cuma 3, jadi dia jatuhnya lebih cerah ke kulit aku. Coba kalau shade-nya emang bener-bener warna kulit aku pasti bagus banget kayak kulit-kulit sehat tanpa makeup gitu. Dan aku akan berkerut nih, aku kayak gini. Dia masih gini ya, tuh kelihatan. Nah ini aku akan coba, ini belum aku set pakai bedak. Apakah dia harus di set apa enggak? Karena kadang-kadang ada cushion yang nggak perlu di set, dia bisa pakai buat masker. Oh my, guys, ini nggak di set, dia transfer mungkin 20%-nya. Jadi aku bisa bilang ke kalian, nah ini masih bahkan kayak agak luntur dikit karena aku belum set. Kalian harus ngeset ini pakai bedak. Kalau mau full coverage, yang benar-benar full coverage, anti badai makeupnya, kalian coba combine dengan shade 128 juga yang Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation. Itu aku jamin mau kalian seharian full makeupnya benar-benar full coverage dan nggak bakal luntur pakai itu. Dan itu juga waterproof kayaknya guys, karena itu tebal banget dan coveragenya itu 10 out of 10. Guys, ini aku udah setup pakai bedak tabur untuk yang Maybelline yang tadi. Nah, selanjutnya ini aku akan wear test kurang lebih mungkin 4 jam. Nanti aku bakal panas-panasan di luar, aku makan segala macam. So, nanti aku bakal menyelesaikan makeup aku dulu. So, I'll get back to you soon, oke? Oh my god, so it's wear test setelah hampir, kita lihat ya, ini 1, 2, 3 jam lebih. Nah ini aku bakal zoom kulit aku. Kalian bisa lihat ya, meskipun mattifying, ini tuh jatuhnya ya begitu. Kayak aku kan kulitnya emang apa ya, kombinasi. Dan kalian bisa lihat ya, minyak-minyak di wajah aku dia kayak nyatu gitu. Tapi ini kayak jatuhnya kenapa malah jadi matte and poreless, dia tuh bukan matte, dia kayak dewy-dewy orang Korea gitu loh guys. Padahal aku nggak pakai sesuatu yang glowing gimana banget. Tadi cuman finishing spraynya aja itu aku pakai yang finishing spray yang biasa gitu, nggak ada efek glowing atau mattifying, jadi benar-benar normal aja supaya set makeupnya. Dan I think ya, ini aku bukannya salah miskonsepsi apa gimana sih, aku suka sumpah hasilnya. Kalau ini aku bilang makin lama setelah 3 jam dia makin bagus, dan hasilnya untuk warna 128 itu kulit aku nggak salah, ini pas banget buat kulit aku. Dia nyatu, nggak terlalu abu-abu, nggak terlalu kuning, nggak terlalu kehitaman, somehow pas di aku. Bahkan kayak aku merasa kayak kulit aku jadi kayak kulit orang Korea gitu. Kalian bisa lihat ya, ini benar kalau aku zoom, pori-pori aku tersamarkan, dia flawless banget. Tapi takutnya buat kalian yang kulitnya berminyak, kalian jangan sesuai ekspektasi ya. Yang namanya cushion itu tuh se-mattifyingnya nggak bakal bisa matte. Ini kayak, meskipun ini jatuhnya mattifying, ini jatuhnya masih kayak cushion Korea ya. Meskipun dia Maybelline New York, dia finishingnya kayak cushion Korea yang glowing gitu. Dan aku berasanya ini lightweight, kayak masih kelihatan berasa makeupan, tapi tetap ringan di kulit aku. Tapi ya aku suka sama hasilnya tuh. Kira-kira gini, putihnya segini tuh. Gimana menurut kalian? Tuh, 128, warna yang pas buat kulit kuning langsat. Oke guys, kalau disuruh nilai ini tenang aja, kalau misalnya kulit kalian berminyak ini, kalian merasa ini terlalu berminyak, kalian tinggal pakai bedak tabur, di tap-tap aja. Atau kalian bisa pakai bedak Korea itu yang aku pakai Sister N. Ini namanya buat sebum control pack. Ini aku bakal contohin. Sebum control pack, mau Innisfree juga boleh, Sister N juga boleh. Pokoknya kalian cari aja kayak powder buat sebum control pack. Ini kalau kalian tap-tap gitu, dia nggak berubah warna foundation. Tuh, langsung minyaknya hilang. Ya kan, tanpa berubah warna kulit. Nanti aku sertakan juga linknya, aku beli di mana, di bawah. Ini brand Korea, kalau nggak salah harganya juga 100 ribuan gitu. Tuh, langsung hilang tuh. Jadi ya udah, kalau emang kalian nggak suka, aku sih suka sih tampilan berminyak kayak tadi, karena bikin kayak makeup aku kayak glass skin look gitu. Jadi tapi kan beberapa orang nggak suka. Kalau sukanya mattifying kayak gini ya is okay, no problem, dua-duanya bagus. Jadi kalau disuruh nilai, kita balik lagi ya tadi salfok ya. Maybelline Fit Me Matte and Poreless Cushion ini aku bakal nilai 9,5 karena ini bagus banget. Tapi kekurangannya adalah yaitu shade range-nya bener-bener cuma 3 guys. Sorry ya, kulit sawo matang kalian nggak bisa pakai yang warna 220, bener banget. Shade range-nya cuma 3, jadi cuman ke cover buat orang fair, light to medium, sama medium skin tone. Buat sawo matang kayak nggak ke cover. Aku nggak tahu kalau di luar negeri kayaknya ada shade yang lebih gelapnya gitu.
yang mungkin 280 segala macam. Tapi nanti ya be sure to check it out aja. I'll let you know kalau mereka si Maybelline ngeluarin shade terbaru buat si cushion ini. And yeah, I think that's all for today. Semoga buat kalian yang pingin beli cushion ini, thank you banget loh yang udah ngerekomendasiin aku kalau Maybelline tuh ngeluarin cushion terbaru, aku jadi tahu. And kalau misalnya untuk kedepannya kalian pingin aku review produk-produk yang baru banget yang belum keluar, do feel kalian bisa komen di bawah ini gimana menurut kalian. Ini by the way makeup tutorialnya udah ada, ini aku pakai OBMT makeup lokal gitu, nanti aku sertakan di bawah karena pasti kontennya belum keluar kalau sekarang aku udah upload kayak gini. Ini ya guys, kalau misalnya untuk kedepannya kalian pingin makeup atau skincare apa yang di review, kalian juga bisa komen di bawah ini. And sebelum aku mau closing video ini, thank you guys for watching. Semoga nggak kebingungan pilih warna setelah nonton konten ini dan berguna. Kalau misalnya berguna, kalian bisa subscribe ke YouTube channel aku karena kedepannya emang aku suka bikin konten foundation sheet kayak gini buat jelasin, buat supaya kalian sebelum membeli nggak bingung gitu loh. And ya, jangan lupa follow Instagram aku lydiafeng_. And in the end of this video, thank you guys for watching. See you guys on my next YouTube review. Dah.